Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswiku sekalian, jumpa lagi dengan Bu Ratna dalam video pembelajaran biologi hari ini. Ibu punya sesuatu? Ya, ini adalah produk olahan minuman ya, minuman yang kita kenal sebagai yogurt. Bagus. Yogurt adalah bahan bakunya dari bagus, susu ya. Oke, kemudian ibu juga punya ayo siapa yang biasa sakit? Ya, ini adalah antibiotik. Kalau ini produknya namanya penisilin ya, jadi ini antibiotik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep yang terpadu dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan produk olahan makanan dengan bantuan makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidupnya adalah mikroorganisme. Oke, jadi ini adalah contoh dari bioteknologi yang masih konvensional. Kemudian kalau ini adalah contoh yang membahas tentang konsep bioteknologi. Semoga dari pembelajaran daring hari ini anak-anakku sekalian dapat mengetahui tentang satu, pengertian dari bioteknologi, kemudian yang kedua mengetahui konsep dasar dari bioteknologi, kemudian yang ketiga dapat mengetahui contoh-contoh produk dari bioteknologi yang modern maupun yang konvensional. Nah, untuk yang pertama kita ketahui tadi ya bahwa bioteknologi adalah suatu usaha dengan melibatkan disiplin ilmu sehingga menghasilkan produk baru ya dengan bantuan mikroorganisme atau dalam hal ini makhluk hidup. Nah, bioteknologi ini memiliki konsep. Yang pertama bahwa konsepnya ada agent, yaitu makhluk hidup. Nah, yang sering digunakan, yang terlibat itu adalah mikroorganisme. Kemudian yang kedua konsepnya bahwa ada teknologi, ada cara, ada usaha di situ. Nah, yang ketiga yang tak kalah lebih penting karena ini ada urusannya dengan peranan, yaitu dihasilkan produk olahan makanan. Bisa juga olahan makanan atau produk dalam bidang medis, misalnya tadi seperti ini ya, penisilin, ini juga produk. Nah, untuk yang contoh-contoh yang konvensional itu tadi, misalnya minuman yogurt yang bahan bakunya itu dari susu dengan bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan cita rasa yang beda ya, jadi lebih terasa segar, asam. Berikutnya lagi mungkin yang sering kita makan ya sebagai panganan sehari-hari, contohnya tempe, tahu, menjok ya, kalau ada lagi kecap gitu ya, atau misalnya minuman juga ada minuman
sake gitu ya kalau dari Jepang. Nah, itu juga adalah hasil dari yang konvensional. Sementara kalau yang modern itu ada misalnya contohnya kultur jaringan. Kemudian ada lagi misalnya contohnya pada kalau di hewan itu cloning cell. Jadi hewan bisa diperbanyak dengan bentuk, ukuran, dan keunggulan yang sama. Nah, kalau yang lebih modern lagi itu dengan teknologi yang canggih itu adalah fertilisasi in vitro ya. Contohnya bayi tabung. Oke, kita akan saksikan proses fertilisasi in vitro bayi tabung. Silakan. Proses terjadinya bayi tabung. Saat ini teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung dipandang sebagai solusi bagi mereka yang ingin memiliki anak namun terhambat oleh masalah kesuburan ataupun masalah genetik. Teknik ini pun telah dipakai oleh setidaknya 70% dari semua pasangan yang mencoba mencari solusi untuk mendapatkan keturunan. Proses bayi tabung melibatkan sel telur dewasa yang diambil dari ovarium wanita dan akan tinggal di laboratorium khusus untuk dibuahi oleh sperma. Jika proses fertilisasi berhasil, maka sel telur akan dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita dengan harapan akan terjadinya kehamilan. Teknik ini memungkinkan adanya penanaman lebih dari satu sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim wanita sehingga bisa menghasilkan lebih dari satu anak. Pasangan yang menggunakan teknik ini dapat menggunakan sel telur dan sperma mereka sendiri dalam proses bayi tabung tersebut. Atau bisa juga sel telur yang telah dibuahi ditanamkan di rahim wanita pengganti yang secara genetik tidak terkait dengan anak yang kelak akan dilahirkan. Bayi tabung juga bisa melibatkan sel telur, sperma, dan embrio dari donor anonim. Ada beberapa faktor yang akan menentukan apakah bayi bisa lahir melalui proses bayi tabung, seperti usia dan alasan dibalik ketidaksuburannya. Mengingat sifat prosedurnya yang kompleks, tidak mengherankan jika program bayi tabung ini bisa menghabiskan banyak uang, memakan waktu yang cukup lama, serta ada pula resikonya seperti kegagalan atau lainnya. Tadi video proses pembuatan bayi tabung yang merupakan contoh dari bioteknologi modern. Ya, jadi kita ambil kesimpulan bahwa bioteknologi adalah suatu usaha atau cara yang terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan produk baru dengan bantuan makhluk hidup.
dalam hal ini mikroorganisme. Bioteknologi ada dua jenis, ada bioteknologi konvensional yang masih sangat sederhana, kemudian bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional, contoh produk-produknya seperti olahan makanan dari kedelai ya, tempe, tahu, kecap, olahan dari susu, yogurt, keju, olahan dari air kelapa, itu nata de coco, itu yang masih konvensional, yang masih sangat sederhana teknik pengolahannya. Nah, sementara untuk contoh-contoh dari biologi modern itu ada cloning cell, memperbanyak, itu lebih sering digunakan untuk hewan. Kemudian kultur jaringan itu pada tumbuhan, dan yang sekarang itu adalah fertilisasi in vitro, yaitu bayi tabung. Semoga bermanfaat video pembelajaran kita hari ini bersama Bu Ratna. Ada kesalahan Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.